Oke lur, dulurku semua, kali ini kita akan bikin adonan cilor. Kita bikin adonan 1 kilo. Terus seperti apa bumbu-bumbunya, kita sediakan garam sebanyak 1 sendok makan, terus penyedap rasa atau micin, ini opsional aja kalau teman-teman mau pakai atau enggak, tapi jangan terlalu kebanyakan, cukup 1 sendok juga, tidak harus pas atau mucung, kurang dikit aja. Kaldu bubuknya bebas, mau merek apa, rasa apa silahkan, mau rasa ayam, mau rasa sapi boleh. Nah setelah itu kita aduk rata ini sampai betul-betul rata. Selain ini apa aja bumbunya ya boleh teman-teman, tapi kalau mau gitu, kalau enggak juga gak apa-apa ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih sebanyak 2 siung, bawang merah sebanyak 1 siung, di blender ataupun diulek boleh, lalu masuk ke biar merata bumbu bawangnya, masukin ke air rebusan ya, sambil kita ngaduk ini, sambil kita juga rebus air. Nanti pas waktunya ini udah selesai diaduk, udah rata, air pun udah mendidih. Selain itu juga bumbunya kalau teman-teman mau bisa pakai lada bubuk. Nah ini udah cukup, kita tunggu, kebetulan airnya belum betul-betul mendidih ya, kita tunggu air sampai mendidih aja biar ini lebih tercampur rata. Air segini belum cukup ya teman-teman, nanti kalau udah betul-betul mendidih baru kita siramkan. Sebanyak apa 1 kilo itu ya, kalau pedagang itu agak susah ya teman-teman, kira-kira kalau berapa mili berapa ininya gitu, karena pedagang mah biasanya andalannya piling sih biasa, takaran punya takaran pribadi paling, ada yang pakai gayung, ada yang pakai teko, ada yang pakai gelas, tapi ya perkiraan kalau saya pakai ini paling ini 1 liter lah. Berarti kalau takaran untuk 1 kilo itu nggak sampai full, saya pakai sekitar 800 mili. 800 mili bagi 4, kalau misalnya 1/4 berarti sekitar, kalau bikin adonan 1/4 berarti sekitar 200 mili, sekitar 1 gelas sih. Gelasnya gelas belimbing itu yang kecil yang segini. Cara-caranya seperti apa, terus saja tonton, kita praktekkan langsung. Nah ini airnya teman-teman udah ngagolotrok, udah ampul-ampulan. Sekarang kita kebrusin aja lah ke adonan. Nah airnya sebelah sini nggak full semuanya. Nah kita tinggal tuangnya sedikit-sedikit ya teman-teman, jangan langsung digebrusin semua. Nah sambil lihat perlahan seperti ini nih. Lalu kita aduk seperti ini. Buat dulu itu semua. Kalau ngaduknya pakai centok ya, apa ya cocolek aja dulu ya, jangan langsung diremas kayak gini, ini panas banget. Kalau untuk pemula emang nggak bakalan, ini bisa-bisa merah di tangan. Jadi seperti ini aja dulu nih, sampai benar-benar ininya aduk. Kalau ini udah aduk, udah hangat, nanti baru bisa dipegang kayak gini. Ini masih panas terus terang, kalau nggak biasa langsung digacal kayak gini ya udahlah, pasti tangannya merah. Kita gacal ya teman-teman sampai lanyet, kayak apa ya, gacal ya, kita ya remas ya, remas-remas berarti ya, remas-remas sampai aduk.
tapi jangan langsung ya, terus aja digini nih kalau teman-teman. Biasanya nanti kalau udah hangat boleh, ini masih panas. Kalau untuk pemula jangan, nanti tangannya merah, bisa kepanasan. Ini aja karena saya udah biasa aja gini. Nah nanti diaduk terus aduk kayak gini kalau udah hangat ya. Tapi sekali-kali digaca lagi, diremas lagi. Tapi bisa juga pakai gunakan ini nih biar gak pegal, gak terlalu pegal. Nanti kalau terus digini digacal terus, nanti yang ada tangannya cangkel ya teman-teman, jari-jarinya. Oh iya, kadang kan ada yang resepnya itu ada yang pakai terigu, ada yang pakai yang lain ya, seperti tepung beras. Sebenarnya itu juga boleh, cuma kalau pakai terigu kebanyakan nanti pas digoreng itu biasanya adonan jadi pas digorengnya itu apa ya, di tekstur mungkin ya, di ininya lah, jadi keras gitu teman-teman. Kalau kebanyakan, kalaupun mau pakai terigu misalnya 1 kilo, sebenarnya itu cukup cuma 1 atau 2 sendok itu udah banyak. Fungsi terigu untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya fungsi terigu itu untuk mengeringkan ya teman-teman, biar pas digoreng itu di luar itu cepat kering. Selebihnya dari itu sebenarnya kurang ini juga, adonan agak keras sih kalau menurut saya. Saya juga dulu pakai terigu biasa. Kalaupun mau pakai terigu, gunakan terigu yang protein sedang. Enggak juga gak apa-apa, cuma pas digoreng kalau seperti ini, kalau pengen gorengannya kering gitu, itu pas digorengnya agak lama aja gitu. Kelebihan seperti ini kalau nggak dicampur sama terigu, kelebihannya itu kalau kita misalnya, kalau orang yang jualan ya, kita udah ngegoreng lumayan banyak, bikin stok, terus lama nggak ada yang beli, nggak habis gitu. Nanti pas diangetin lagi tuh, kita panasin lagi pakai telur lagi, itu nggak bakalan keras pas digoreng lagi. Kalau pakai terigu biasanya ya tekstur keluarnya itu menjadi keras teman-teman, apalagi kebanyakan. Biasanya malah yang ada ya sama, nggak cuma di luarnya aja sih, pas kita gigit itu ya berasa keras. Apa ya, lihat ketong Sunda mah kurang ini aja gitu, teas ketong Sunda, bukan lihat. Kalau lihat mak alot ya. Kita tamplokin ke sini aja lah, biar bener adonannya betul-betul rata ya teman-teman. Kalau jaga-jaga kalau ada aci ya, tepung tapioka yang belum aduk, biasanya kadang masih mentah di sini. Nah biasanya yang bikin meledak baik cilor ataupun cimol pas digoreng itu biasanya tepung yang masih mentah teman-teman. Nah ini udah sih, ini udah aduk, tinggal kita beberin aja lah seperti ini. Cara ngebuletainnya seperti ini teman-teman, biar nggak lengket. Kita kasih minyak di tangan. Nah seperti ini, pakai minyak dulu. Nah, kita ambil dari sini, nah segini. Nah nggak usah betul-betul bulat, nanti juga pas digoreng jadi bulat loh. Lakukan proses ini sampai selesai semua adonan. Biar lebih cepat, kita nyalain dulu kompor buat ngerebusnya nanti. Nah, jangan lupa buat ngerebusnya kita kasih minyak ya, kira-kira ya sekitar 3 sendok lah.
airnya sekitar 2 liter ya, tergantung air. Kalau kita buat adonan banyak ya airnya bisa lebih banyak, bisa 4 atau 5 liter ya, karena kita adonannya sedikit cuma 1 kilo ya, cukup 2 liter juga buat ngerebus nanti setelah selesai. Nah lur, adonan udah selesai kita bentuk ya, dan air pun juga udah ampul-ampulan tuh ya. Sekarang kita merebusnya ya. Nah, kita gebrusin saja ya, cara ngegebrusinnya seperti ini nih. Nah, goyang-goyang dikit, geol-geol. Nah kita semua ya, kita sekaligus saja. Nah kita gebrusin semua. Tunggu sekitar 2 menit, nanti kita aduk ya. Cukup sekali aduk aja, sekali kita aduk, nanti kita tunggu sampai matang. Nah ini udah sekitar 2 menit, kita aduk perlahan aja, sedikit-sedikit. Nah tujuannya yang udah matang di bawah biar duluan naik ke atas ya lur ya. Nah lur, ciloknya udah pada ngerarambang ya, udah pada naik, itu tandanya udah matang, udah pada marunuu tuh, udah pada bararadag dari asalnya ukurannya kecil. Sekarang mau udah marunuu ya, saatnya kita angkat. Kita angkat semua, kita tiriskan. Kita taruh di sini, kita amparkeun. Ya angkat semuanya sampai habis, kita tunggu, kita tiriskan dulu. Ciri-ciri adonan yang udah tiris itu ada cirinya. Cirinya apa ya? Cirinya kalau dia udah minta handuk atau selimut ya lur ya, berarti dia udah benar-benar tiris gitu. 3 atau 5 menit udah itu kita taruh di nyiru lagi biar turun dulu airnya, biar pada tiris ya. Tapi olah sampai ke mentasimut, lemon mentasimut benar-benar tiris, bisa kabulusan dah. Nah lur, airnya kayaknya udah tiris, adonannya udah pada turun, udah kegorokan mentasimut ya lur, tiris. Nah ya kita gebrusin ke sini, kita layahin aja, kita sebar ya di sini. Ini masih panas kalau ciloknya, kita tunggu aja sampai hangat lah, nanti baru kita tojosan, kita tusukin ya. Kita sebar seperti ini, layahin aja. Nah seperti ini, nanti udah hangat kita tusukin semua. Ini udah lumayan masih hangat sih, udah agak dingin. Kita tusuk-tusuk sekarang. Nah kita kumpulin di sini, kita sebagian buat nusuk ya. Nah, untuk majosan malah bebas teman-teman mau isi berapa ya, mau isi 4, isi 3, isi 5, atau isi lebih juga terserah. Tapi kalau saya buat jualan biasanya satu tusuk itu isi 4 ya teman-teman. Nah oh ya, untuk tusukannya juga gitu kan, ngejaga sih kalau saya, biar ini ya, ngejaga kalau anak kecil jajan ngeri juga. Ini tusukan beli sih biasanya pada runcing di sini, pada tajam-tajam, saya potong lagi gitu. Kalau anak kecil makan kan lumayan ngeri juga, lain sama orang gede lah, anak-anak udah gede atau orang udah dewasa sama dia udah tahu ya. Nah kita tusukin seperti ini nusuknya, kita kasih jarak sedikit biar nanti pas mengembang di sini, ini nanti puol ke sini, nanti pas barekah di marunu deui lur, pasti bekah gitu.
Nah, untuk ngasih jarak apa ya, mengembangnya itu ya kita kasih jarak cukuplah sedikit, kira-kira nggak sampai setengah senti sih. Nah, segini. Lakukan aja proses ini sampai selesai ya. Dan untuk menggorengnya, kalau untuk menggoreng mungkin nantilah kita bikinin videonya kalau sempat ya. Kalau enggak ya ini gampang sebenarnya. Kalau untuk urusan gorengnya kita tinggal sediain aja minyak panas. Terus ya kita sediain telur. Nanti ini tinggal kecemplungin aja ke telur. Apa kecemplungin ya, kita celup ke telur. Nah, udah celup ke telur yang udah kita kocok, tinggal kasih bumbu sedikit di telurnya. Lalu kita kecemplungin kecemplungin lagi ya. Nanti ya setelah kita celupin ke telur, kita celupin ke minyak panas ya, sedia di penggorengan. Sambil pas kita celupin ke minyak ya, kita putar-putar seperti ini. Ibarat ini minyak, kita putar-putar. Itu untuk celupannya terserah dulur-dulur semua, bebas mau berapa kali juga. Kalau saya sih kalau buat jualan biasanya cuma 2 kali. Mau sekali juga boleh, mau 2-3 kali atau lebih juga boleh, biar kelihatan lebih gimbal gitu. Lebih banyak telurnya. Oke, sekian dulu mungkin lur ya video dari aku, nanti kita sambung lagi. Nah, seperti ini kita mau lanjut sampai selesai buat jualan besok. Yuk, nanti kita sambung lagi ya. Sekian dulu. Cag.